selamat pagi. Ketemu lagi hari ini hari Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Umum, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini ada dua tokoh orang, kiri dan kanan. Ini pasti menunjukkan sesuatu. Ini kayaknya sih memang tentang hubungan antar individu, dua orang paling tidak. Dan karena di tengahnya adalah tentang pesan, saya pikir ini ketika komunikasinya itu rekoneksi. Jadi kayak koneksi kembali setelah mungkin sekian lama tidak ada komunikasi sama sekali. Kalau kita lihat ya penggambarannya, dan kebetulan seperti ini, mungkin resonate mungkin tidak. Kalau saya merasa pihak yang kanan, dan mungkin ini pihak maskulinnya ya, ini dia kondisinya nggak terlalu oke, ya. Kita lihat dari penggambarannya, benar-benar yang paling butuh untuk menyampaikan komunikasi ini, dia yang butuh. Sementara pihak yang feminin, ini nggak harus laki perempuan ya, yang pihak feminin itu sebenarnya dia udah move on, dia udah ngelihat ini sebagai masa lalu, dia mungkin ini hanya tinggal closure aja. Tapi rekoneksinya sepertinya tidak bisa dihindari, memang harus ketemu. Tapi dua-duanya memegang bunga mawar. Saya pikir bunga mawar ini menunjukkan bahwa ada niatan baik yang bertemu pada akhirnya. Jadi satu-satunya yang sama adalah komunikasinya itu sendiri, bahwa masing-masing memberi update mengenai apa kondisinya sekarang. Entah apapun yang dibicarakan, tidak harus masalah percintaan tentunya. Nah, The Rainmaker ini adalah bicara tentang manifestasi dari keinginan. Dan ini artinya kita mengambil semua elemen yang ada, artinya kita menggunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk mewujudkan sesuatu. Yang berbeda di sini adalah ketika kita berkreasi dan tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, maka semua great beauty, integrity, benefit falls to all. Semuanya merasakan manfaatnya, kemaslahatan bersama. Tetapi jika use for personal gain only, everyone suffers. Barangkali tadinya penggambaran si maskulin berpikir bahwa dia akan mengambil keuntungan dari peristiwa mungkin sudah lalu ya. Tapi kenyataannya keuntungan yang dia peroleh dengan merugikan pihak yang feminin tadi itu membuat justru dia yang paling merasa tidak diuntungkan. Kenapa? Karena ya memang begitu interaksi ketika kita ingin berkreasi menggunakan sumber daya dari semua pihak. Karena masing-masing harus menerima manfaatnya. Ketika ada pihak yang tidak menerima manfaat, malah sebaliknya mendapatkan ketidakberuntungan, maka pihak yang mengambil manfaat itu juga merasakan hal yang sama, karena energinya itu adalah energi yang sama. Nah, di sini ketika itu terjadi, yang terdampak tidak hanya dua orang yang bersangkutan, tetapi lingkungannya. Ini digambarkan dengan bumi itu sendiri. Buminya juga ikut merasakan. Dan ketika dikembalikan statusnya menjadi kemaslahatan bersama, maka bumi akan restored, ya, kesejahteraannya akan dikembalikan. Ya, ini be honest with yourself, karena sepertinya mungkin timbangan apakah saya mengambil keuntungan lebih atau tidak, itu hati nurani kita tahu, tapi mulut kita bisa berkata bolak-balik semuanya untuk memenangkan. Tapi itu tidak keluar dari situasi tadi, laki-laki yang memegang bunga mawar tetapi awut-awutan, karena dia nggak honest ke diri sendiri. Dia pikir, atau paling nggak dia tutup mata untuk tidak mengatakan bahwa saya mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, ini adalah perfect timing ketika ini saatnya meja diputar. Turn the table around. Ini yang saya rasakan. Dan somehow ada blessing in disguise setelah komunikasi ini berjalan. Saya tidak tahu dari pihak yang mana, tapi bahwa setelah dirasakan kemudian mungkin tidak enak prosesnya, tetapi untung ini
kejadian, jadi kayak bisul yang pecah gitu kan, sakit, berdarah, harus diobati segala macam, minum panadol dan lain sebagainya. Tetapi itu memberi satu keuntungan ketika kita tahu bahwa ini hanya tinggal sedikit waktu, kita menunggu sampai lukanya tertutup, tapi tidak ada lagi bisul yang tumbuh dari situ. Kira-kira seperti itu kalau yang saya rasakan. Kenapa saya mengatakan demikian tadi ya, turn the table ini jelas sekali ketika bulan melewati Saturnus yang square dengan matahari dan Uranus. Jadi yang tadinya ditekan, sekarang kebalik, siapa yang mau di atas, siapa yang di bawah dalam hal power, itu completely different sekarang. Jadi yang tadinya merasa mengambil keuntungan terbesar, sekarang adalah pihak yang paling membutuhkan satunya untuk bisa mulai berkomunikasi lagi, rekoneksi, karena itu satu-satunya cara restore kesejahteraan dari kedua belah pihak. Itu yang saya rasakan. Oke, kita lanjut dengan tarotnya yang 4 kartu. Let's see apakah bisa merangkum cerita hari ini. Perspektif, wisdom, guidance. Jadi kalau menurut saya, siapapun pihaknya pada saat ini tidak bisa tidak, memang hanya ada satu cara untuk melihat situasi ini, tidak lagi dengan komunikasi berbelit-belit, tapi ya wisdom itu sendiri. So yang terbaik apa, gimana sekarang setelah semua keberantakan ini. Dan di sini the star sebagai tantangan artinya adalah memang sukar untuk melihat ke depan ya, kalau kita optimis. Iya, jadi kalau saya lihat ini memang ya nggak mungkin lagi, nggak bisa jadi satu lagi. Kalau yang satunya ingin mengambil keuntungan dan mengambil semuanya, intinya itu is not going to happen aja, karena King of Wands adalah sarannya. Oke, apa di sini? Kadang-kadang tidak bisa di tap. Authentic leader, passionate, charismatic, experienced, energetic, influence, proud, sexual. Jadi King of Wands itu adalah tokoh di mana dia penuh semangat untuk menyelesaikan masalah. Dia selalu dalam posisi penuh semangat untuk membela kebenaran dan membela yang paling lemah. Karena King of Wands itu ada emosi di situ. Bedanya sama King of Sword ya. King of Sword itu kan dia nggak peduli apa, A ya A, B ya B, titik, udah, tinggal timbangannya gimana. Nah, kalau King of Wands, dia bisa melihat saya punya keberpihakan. Saya tahu di sini yang benar, ya prinsip yang benar adalah membela yang lemah, mendahulukan perempuan dan anak, itu salah satunya. Ya nggak harus begitu, tapi intinya bahwa setiap manusia punya kesempatan yang sama untuk survival. Tetapi ketika kita bicara dalam situasi darurat, selalu perempuan dan anak, dan itu adalah kesepakatan umum. Banyak pihak yang tidak suka ketika disaster dan tidak bisa menyelamatkan diri, justru mendahulukan perempuan dan anak. Tetapi itulah yang harus dilakukan oleh seorang King of Wands. Peduli apa? Yang benar adalah mendahulukan perempuan dan anak. Saya bukan sedang berkata perempuan dan anaknya, tetapi ketika kebenaran itu datangnya dari rasa kemanusiaan dan rasa kebenaran yang hakiki itu. Dan Knight of Pentacles ini sepertinya memang apapun yang akan diselesaikan itu membutuhkan niat baik dari kedua belah pihak dan harus ada wujudnya. Tapi memang sifatnya masih di tahap pertama, tapi nggak yang masih komunikasi awal, tetapi sudah ada satu kesepakatan. Oke, kita sama-sama ingin beranjak dari situasi yang tidak terlalu menguntungkan ini. Saya akan melakukan hal ini dan saya berharap dirimu melakukan hal yang lain yang bisa kira-kira seimbang untuk bisa berjalan bersama-sama menuju ke solusi. Kalau dari spirit guides, all any healer can do is to facilitate your body
in doing what it knows perfectly well how to do, to heal and be whole again. Jadi kita tuh sebenarnya setiap orang punya kemampuan atau punya proses sendiri untuk melewati masa healing. Dan healer artinya orang lain di luar orang tersebut itu hanya bisa memfasilitasi, misalnya memberi dukungan dengan saran, memberi dukungan dengan memberi sarana, misalnya kalau dia butuh pengobatan maka diantarkan ke kliniknya, atau kalau dia butuh obat tertentu dan tidak bisa diperoleh di situ, dicarikan obatnya. Itu kan dukungan. Tapi pada akhirnya bagaimana orang tersebut healing atau tidak itu semua adalah keputusannya sendiri. Kalau memang healer itu akan membantu ya, atau orang yang healing itu akan terbantu kalau ada healer datang menemani, maka dia akan menemani. Tapi kalau yang healing merasa butuh untuk bersendiri dan karena ada kartu The Hermit di depan, barangkali memang itu yang dibutuhkan dari healer. Let him or let her berproses healing untuk dirinya sendiri dengan waktunya sendiri, dan hargai apa yang menjadi kebutuhannya dia. Pastikan bahwa teman-teman healer itu terbuka untuk semua kebutuhan yang mungkin akan dimintakan tolong kepada dirinya. Terbuka untuk dimintai tolong, itu aja. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.